Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Abimanyu dengan NIM C2401231010. Jadi teman-teman semua, pada praktikum kali ini kita akan melanjutkan pada materi sebelumnya, yaitu pertumbuhan dan reproduksi ikan. Dan di sini kita akan melanjutkan pada materi analisis makanan ikan. Jadi teman-teman semua, kita telah melaksanakan praktikum biologi perikanan yang pada kali ini itu kita menganalisis makanan ikan. Jadi kenapa sih kita harus menganalisis hal ini? Karena makanan itu penting bagi pertumbuhan ikan. Karena makanan berfungsi dalam pertumbuhan sel organisme. Jadi kalau kita misalkan bertanya apa sih definisi dari makanan itu? Jadi makanan adalah bahan atau organisme atau zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Jadi ikan ini biasanya mempunyai kebiasaan ketika makan. Jadi kita bisa menyebutnya yaitu feeding habits. Feeding habits adalah tingkah laku ikan saat mengambil dan mencari makanannya. Jadi analisa makanan ikan ini kita lakukan melalui pengamatan isi dari organ dalamnya, yaitu usus. Kenapa kita pilih usus? Karena usus itu berfungsi untuk menyimpan makanan, mencerna makanan yang nantinya akan diambil nutrisi dari zat-zat organisme yang dimakan oleh ikan. Jadi ada jenis ikan yang aktif makan selama 24 jam dan ada pula yang hanya makan pada waktu tertentu saja. Jadi mungkin ada ikan yang hanya makan pada pagi hari saja, atau hanya siang hari saja, atau bahkan hanya malam hari saja. Nah, saat ikan aktif mengambil makanan dalam 24 jam, itu disebut sebagai feeding periodicity. Nah, teman-teman semua, makanan ikan ini memiliki banyak sekali tipe-tipe yang umum bisa kita temukan. Itu yang pertama ada pemakan plankton, kemudian ada pemakan nekton atau disebut karnivora. Yang tadi pemakan plankton tuh atau fitoplankton itu biasa disebut herbivora, pemakan alga dan lain sebagainya. Ada juga yang memakan bentos dan juga detritus. Berdasarkan jenis kelompok makanannya, ikan dibagi ke dalam 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama yaitu herbivora, kelompok yang kedua itu karnivora, dan kelompok ketiga yaitu omnivora. Apa itu herbivora? Herbivora yang sudah tadi saya katakan adalah ikan pemakan tumbuhan, pemakan fitoplankton, kemudian pemakan alga dan lain sebagainya. Kemudian ikan karnivora adalah ikan yang memakan konsumen sekunder atau bisa dibilang memakan sesama ikan gitu ya. Dan juga omnivora. Omnivora ini adalah ikan yang memakan segalanya. Gitu. Kemudian mempelajari kebiasaan makanan ikan atau habitatnya ini dapat menentukan nilai gizi alamiah ikan di samping melihat hubungan ekologis dan trophic level. Jadi teman-teman semua, tujuannya apa sih kita melakukan praktikum ini? Jadi praktikum ini tuh bertujuan mengetahui jenis-jenis organisme yang menjadi makanan ikan. Jadi kita bisa mengetahui apa saja organisme yang ada yang bisa kita cari dalam usus, yaitu organ dalam ikan. Nah, teman-teman semua, tentunya ketika di lab itu kita memerlukan alat dan bahan yang membantu kita memudahkan untuk menganalisis bagaimana pola makanan ikan ini. Jadi, karena ini adalah suatu hal yang berbentuknya mikroskopis, jadi kita perlu memerlukan yang pertama itu mikroskop. Tentunya untuk membantu kita menganalisis nantinya pengamatan kita di kaca preparat. Kemudian kita perlu timbangan, kita perlu cawan petri, kita perlu pipet nantinya untuk mengambil sampelnya begitu. Kemudian kita perlu alat bedah pastinya. Kita jadi nanti akan membedah usus tersebut dan juga lambung untuk melihat isi dari makanan yang ikan makan. Jadi mungkin beberapa alat tersebut yang sangat spesifik digunakan. Jadi bagaimana kita melakukan langkahnya, yaitu prosedur kerja yang kita lakukan adalah yang pertama yang tentunya membersihkan sampel usus dari formalin. Kemudian mengambil usus satu persatu untuk dihancurkan atau dikerik.
Jadi pengerikan usus ini dilakukan untuk memisahkan usus dengan daging usus. Lalu kita mengencerkan isi usus sekitar 10 cc atau 1 botol film. Yang nantinya kita itu melakukan perbandingan 1:4. Jadi di mana setiap 1 gram bobot dari isi makanan ikan kita memberikan 4 tetes Aquades. Jadi selanjutnya kita mengambil 1 tetes dari usus yang sudah diencerkan tadi dengan Aquades dan mengamatinya di bawah mikroskop dengan menaruhnya di kaca preparat. Jadi kita melakukan pengamatan dengan minimal 3 kali ulangan dengan metode lapang pandang. Jadi kita membagi 1 buah preparat dengan glass covernya itu menjadi 5 bagian, yaitu menjadi 5 bagian lapang pandang. Yang nantinya kita akan mengidentifikasi apa saja organisme yang ada di masing-masing lapang pandang tersebut. Nah, mungkin itu saja teman-teman semua apa sih yang kita lakukan ketika di praktikum tadi, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang nantinya praktikum ini itu dapat melanjutkan atau berkesinambungan dengan praktikum-praktikum sebelumnya dan praktikum-praktikum yang akan datang. Jadi tetap saksikan perjalanan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.